Saya Anis Kurillah dari MA 19C5 akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi kapitalis, sosialis beserta sistem ekonomi campuran sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah perekonomian Indonesia, kelas MA 19C5. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu sistem dalam sebuah negara yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan mendistribusikan segala bentuk barang dan jasa, baik kepada individu maupun kelompok. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi yang memungkinkan pihak swasta untuk memiliki semua faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Dalam sistem ekonomi kapitalis, ada pun kelebihan-kelebihannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisme membuat barang-barang paling diinginkan akan dihargai dengan harga yang lebih mahal. Dampaknya adalah produsen berlomba-lomba menciptakan barang-barang dengan kualitas terbaik. Kemudian, kelebihan yang kedua, efek dari keinginan untuk meningkatkan kualitas adalah adanya inovasi yang terus-menerus maju. Inovasi pun akan terus dilakukan demi mendapat harga tertinggi. Penemuan-penemuan baru akan terus dibuat, dan hal ini bisa meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Untuk kekurangan sistem ekonomi kapitalis, yaitu kapitalisme akan menjadi kejam bagi mereka yang tidak punya keahlian. Para produsen cenderung menginginkan produk yang efisien, sehingga orang-orang yang kurang mampu akan disingkirkan oleh mereka yang lebih berkemampuan atau mempunyai skill. Dampaknya adalah munculnya banyak pengangguran. Kedua, demi mengejar pertumbuhan, seringkali kapitalisme menihilkan beberapa akibat dari kegiatan produksinya. Salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Untuk negara-negara penganut sistem kapitalis ini biasanya dianut oleh negara-negara yang sudah tumbuh maju, yaitu seperti Amerika, Singapura, Hong Kong, Swiss, Estonia, dan banyak lagi negara lainnya. Yang kedua, kita akan mengenal sistem ekonomi sosialis. Apa itu sistem ekonomi sosialis? Kedua yaitu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Meski dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, pengelolaannya sendiri diatur oleh negara secara penuh. Pemerintah berperan penuh dalam mengatur distribusi dari hasil produksi. Faktor produksi dalam sistem sosialis adalah pekerja, pengusaha, modal, dan sumber daya alam. Semua faktor ini dimiliki oleh masyarakat dan diatur sepenuhnya oleh negara. Untuk ciri-ciri sistem ekonomi sosialis.
adapun beberapa, yaitu yang pertama, sistem ekonomi sosialis biasanya pemerintah mengatur seluruh aset yang dimiliki oleh masyarakat. Kedua, untuk negara yang menganut sistem ekonomi sosialis, biasanya pemerintahannya diperintah oleh pemimpin yang cenderung otoriter, meskipun tidak semuanya. Namun adapun yang otoriter, yaitu Tiongkok dan Korut yang mencampur sistem ekonomi sosialis dengan paham komunis mereka. Sebagai contoh, negara-negara yang menganut sistem ekonomi sosialis, yaitu seperti Norwegia, Denmark, dan Swedia. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran atau Pancasila. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran atau Pancasila adalah suatu sistem ekonomi di mana sistem ini menggabungkan semua kelebihan-kelebihan dari sistem-sistem ekonomi lainnya seperti sistem ekonomi tradisional, kelebihan sistem ekonomi kapitalis maupun kelebihan sistem ekonomi sosialis. Untuk ciri-ciri sistem ekonomi campuran atau Pancasila, yang pertama yaitu sistem ini melindungi kepemilikan individu atas asetnya. Setiap individu berhak memiliki apa yang diusahakannya. Kemudian, ciri yang kedua, sistem ini mengizinkan hukum permintaan dan penawaran untuk menentukan harga suatu komoditas. Kemudian ciri yang ketiga, sistem ini digerakkan oleh kepentingan milik individu. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki peran dalam mengatur beberapa area seperti militer, perdagangan internasional, dan transportasi. Untuk kelebihan sistem ekonomi campuran itu sendiri, yang pertama, barang dan jasa dapat tersalurkan ke tempat mereka paling dibutuhkan. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah memiliki kewenangan untuk ikut campur. Walau demikian, harga barang dan jasa tetap diatur oleh mekanisme pasar. Ciri yang kedua, kelebihannya yaitu sistem ini mengizinkan inovasi untuk terus terjadi karena konsumen tetap cenderung untuk memilih komoditas yang paling murah, kreatif, dan efisien. Dalam sistem ekonomi campuran, adapun kekurangannya. Meskipun sistem ini menggabungkan semua kelebihan dari sistem ekonomi lainnya, namun tetap ada kekurangannya, yaitu apabila kekurangan yang ditimbulkan dari penerapan sistem ini bergantung kepada sistem mana yang cenderung lebih berkuasa, bisa sosialis, tradisional, maupun kapitalis. Jadi perpaduan di sistem ekonomi campuran harusnya seimbang supaya tidak ada cacat ataupun kekurangan. Untuk negara-negara yang menganut sistem ekonomi campuran seperti Britania Raya, Maroko, Mesir, dan tentunya negara kita tercinta yaitu Indonesia yang biasa kita sebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Sekian presentasi dari saya, Anis Kurlila. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.